yang diceritakan Nabi Muhammad, saya lihat malam di Isra Mi'raj kan kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Ini nggak enak, pahit, tapi harus saya sampaikan untuk memberitahu agar kita tidak termasuk di antara kelompok mereka. Sahabat pada nanya, apa sebabnya Rasul, kenapa perempuan banyak ada di neraka? Nabi menyebutkan dua sebab. Kata Nabi Muhammad, li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal asyirah. Perempuan bisa banyak ada di neraka karena satu, suka gampang ngata-ngatain orang. Yang kedua, wa yakfurnal asyirah, suka nggak pinter terima kasih, tidak pandai berterima kasih. Ayakfurna billah, apakah mereka ingkarnya kepada Allah, tidak pandai berterima kasih kepada Allah? Kata Nabi Muhammad, la bal minal asyirah, bukan, akan tetapi tidak pandai berterima kasih kepada keluarganya, kepada yang memberikan nafkah padanya, entah suami, entah orang tua, entah anak, gitu ya. Itu perempuan-perempuan neraka. In ahsantum bihin nasanah, kalau kamu bikin baik sama perempuan neraka setahun, kemudian kamu jahatin sekali, dia akan bilang kamu nggak pernah bahagiain saya sama sekali. Tapi sekali lagi itu adalah perempuan neraka. Kita mudah-mudahan calon penghuni surga. Jadi perempuan yang pandai berterima kasih, selain daripada jaga lisan biar gak gampang komentarin buruk terhadap siapapun. Karena penyebab kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka karena dua hal tersebut. Suka gampang ngata-ngatain orang, ngelihat tetangga dikatain, ngelihat orang dikatain, ngelihat orang di jalan dikatain, lihat suaminya dikatain, lihat anaknya dikatain. Ya Allah, sian banget, sian banget. Mentang-mentang anaknya XXL ukurannya, panggilnya Mbrot, sini Mbrot, Ndut, sini Ndut. Ya Allah bu, kamu ngelihatnya lucu, anakmu belum tentu. Apalagi di depan teman-temannya, sedih hatinya, sedih hatinya. Jangan. Suami juga, jangan suka menghina-hina suamimu. Kamu kenapa sih nggak kayak bisa jadi suami orang? Kamu kenapa sih nggak bisa kayak suami orang? Ngajakin jalan-jalan istrinya luar negeri, kamu boro-boro. Janji mau bawa saya ke Indomaret aja batal mulu. Ya Allah, ya Allah. Iyalah, pandai berterima kasih. Ya, la in syakartum. Itu teori penting banget itu. Kamu syukuri, kamu tambahi. Bu, makanya kenapa ada orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin? Ini sebabnya karena mereka menghargai. Mereka senang ketika dikasih harta dan dihargai. Akhirnya ditambah-tambahin terus sama Allah. Sebaliknya, kadang-kadang orang miskin semakin miskin. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang kalau lagi dikasih sama suaminya, segini doang, dikeluhin mulu gitu. Mana cukup nih, nggak cukup nih kayak gini nih. Kamu tuh saya mintanya 4 juta, kamu ngasih cuma 400.000. Dimarah-marahin mulu suaminya ini. Itu Allah lihatnya nggak pandai berterima kasih. Akhirnya inna adzabi la syadid, akhirnya tambah dikurangin mulu. Maka kita kalau lagi dikasih, entah sama suami, entah sama siapapun, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dulu aja. Pokoknya udah makasih aja dulu. Kalimat pertama yang kalau kamu kepengen dicukupkan oleh Allah, setiap kali dapat rezeki ucapkan alhamdulillah. Makasih ya Allah. Sama yang ngasih makasih ya. Kasihan, ntar bakal ditambahin tuh. Apapun aja kalau disyukuri bakal ditambahi sama Allah. Kamu pengen ditambahi apa aja, syukurin. Termasuk anak-anak kamu, tiap kali mereka kerjain kebaikan, terima kasih sama mereka. Makasih ya nak, nanti bakal ditambahin banyak kebaikan-kebaikan yang mereka hasilkan. Tapi selebihnya, kalau dia lagi bikin kesalahan, maafin aja udah, lupain aja udah, biar kebaikannya tambah banyak, sementara kesalahannya nggak jadi banyak. Tapi kalau kamu begitu anakmu bikin kesalahan, kamu
hargai banget gitu. Kamu kok bisanya sih bikin kayak begini? Kamu nih emang dasar terus kamu ungkit. Jadinya kan kayak kamu hargai banget gitu. Si kesalahan tersebut besar di hadapan kamu, sehingga akhirnya tambah banyak kesalahan-kesalahannya di masa yang akan datang. Suami kamu juga gitu, kalau dia lagi menyenangkan, syukuri. Makasih ya, kamu yang baik banget. Nggak ada loh cowok sebaik kamu nih, memang. Saya bersyukur banget punya suami kayak kamu. Itu bakal ditambahin terus sama Allah kebaikan-kebaikannya, gitu kan? Kebaikan-kebaikannya bakal ditambahin. Tapi sebaliknya, kalau dia bikin kesalahan, lupakan aja, udah maafin aja, nggak usah diinget-inget terus. Kamu tuh juga bikin kesalahan kayak gini nih 5 tahun yang lalu, pada tanggal sekian, jam sekian. Yo, ahli sejarah luar biasa ya. Ayolah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita jadi ahli-ahli surga. Yuk belajar buat jadi perempuan yang solehah, hidup dalam keadaan baik, ibadah dalam keadaan baik, hingga nantinya mati dalam keadaan baik, hingga di hari akhirat nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, hingga di hari akhirat nanti kita ada di belakang sahibul Isra wal Mi'raj, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hingga kelak Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin.